Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ketua BKM, pengurus BKM Masjid Muslimin yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sekiannya yang menyampaikan ceramah pada hari ini Profesor Syukri Al-Badi Nasution. Lalu tadi kami bertemu pada sore hari, dia tanya apa kegiatan abang sore ini. Saya bilang saya mau ke Beras tadi, ada acara UIN berangkat pada sore hari. Kata beliau tolong dibantu dulu abang singgah ke JCT isi pengajian, saya ada halangan, ada pekerjaan lain. Karena awak ini dosen beliau di PB yang memerintahkan dekan, patuhlah siaplah Pak Dekan, saya datang saya bilang. Tapi hikmahnya walaupun hujan lebat, ini adalah kali pertama saya ke masjid ini untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan ada manfaat dan membawa kebaikan. Bapak Ibu sekalian, pada surah Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Dulu pada masa Rasulullah ada sebuah kisah yang oleh para ulama, para penulis menyebutnya dengan penghuni surga. 3 malam bersama penghuni surga. Menjadi kebiasaan Rasulullah selesai sholat asar bersama para sahabat itu duduk-duduk di teras masjid, berbincang sana sini. Tiba-tiba Nabi berkata, "Ja'a ahlul jannah," telah datang penghuni surga. Semua orang menatap ke arah yang disebut Nabi. Nampaklah seorang laki-laki masuk masjid yang dari sisi penampilan tak menunjukkan dia orang alim. Jadi kira-kira kalau di masjid ini nanti ada yang masuk pakai baju kaos, pakai celana jeans dan celana kakinya di bawah tuh bolong-bolong, misalnya masuk ke masjid, tak ada orang perhatian dengan dia. Dan kita menduga dia bukan orang alim, kita menduga dia bukan orang saleh. Tapi kalau ada orang masuk masjid pakai jubah, pakai serban di atas, pakai serban di leher, tak berapa lapis serbannya, awak yakin ini ulama besar, pasti kita sambut sedemikian rupa. Yang datang pada saat itu penampilannya biasa-biasa saja, tak mencerminkan orang alim. Tapi Nabi berkata, "Ja'al jannah." Hanya itu yang dikatakan Nabi. Maka orang ini berwudu lalu beri salam kepada Rasulullah, lalu dia sholat. Selesai sholat, salah seorang sahabat bernama Abdullah menjumpai bapak itu. Dia bilang, "Pak, saya baru bertengkar dengan ayah saya diusir dari rumah. Saya tak punya tempat tinggal, boleh saya tinggal di rumah bapak?" Bapak ini tak tahu rencana Abdullah, tapi Abdullah ingin tinggal di rumah bapak itu karena dia penasaran mengapa orang seperti ini. Kata Rasul, penghuni surga. Kata orang ini, "Udah tak apa-apa, ayo tinggal di rumah saya, tak masalah, ayo." Malam itu Abdullah berada di rumah sang bapak, kebetulan dia sendiri. Seperti biasa saja, makan lalu berbincang lalu tidur. Abdullah sengaja tidak tidur. Dia menduga kalau orang ini amal ibadahnya luar biasa. Tetapi ketika menjelang malam, dia dengarkan pelan-pelan, tak ada. Makasih ya Pak. Tak ada kalimat-kalimat yang menunjukkan orang ini sedang sholat kah, baca Quran kah, zikir kah, tak ada.
dia melihat secara sepintas bapak itu sudah tertidur. Hanya saja ketika dia membalik badan, dia mendengar suara tasbih, takbir, tahlil. Begitu dia membalik badan, subhanallah, alhamdulillah. Kira-kira begitu. Kalau awak balik badan itu bersuara juga, tapi bersuara itu badan awak kotak. Bukan kalimat-kalimat tasbih. Oh, kata Abdullah, ini kan masih malam Kamis. Mungkin malam besok jelantah bapak di ibadah habis-habisan. Malam Jumat kejadian yang sama, malam Sabtu kejadian yang sama, tak mencerminkan ada amal istimewa dari bapak. Esok hari, karena kita bertamu tuh, kalau kaidah Islamnya kan bapak ibu, orang bertamu itu boleh 3 malam, tak ada pertanyaan apapun. Lewat 3 malam baru ditanya apa rencana berikutnya. Tapi sekarang kita kan tak berani tuh. Kalau ada orang masuk rumah kita, Pak, boleh saya malam ini bermalam di rumah bapak? Kan tak berani. Oh, boleh silakan. Mana ada kita berani? Entah apa-apa kan. Tapi dalam kaidah Islamnya, orang yang berada di rumah kita ada kesempatan 3 malam dan itu tak boleh ditanya apa hal. Setelah 3 malam baru ditanya. Sebelum ditanya, Abdullah berkata, bapak saya mohon maaf, saya mau jujur, saya tak bertengkar dengan ayah saya tak diusir dari rumah. Hanya saja Nabi menyatakan bapak penghuni sorga. Saya penasaran apa hebatnya amal bapak, apa istimewanya amal bapak, sehingga Nabi menyebut penghuni sorga. 3 malam saya di sini tak ada yang saya tengok yang istimewa. Yang bapak kerjakan biasa-biasa saja, amal bapak yang wajib-wajib saja. Apa kata orang itu? Ya Abdullah, apa yang kau tengok pada amalku, memang begitulah aku beramal. Aku hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Paling-paling sedikit amalan sunnah, yang lain tak ada. Tapi memang aku tidak pernah menzalimi orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah memudaratkan orang lain. Itu saja. Ketika dikonfirmasi kepada Rasulullah, kira-kira itulah makna ahsanu amal, amal yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat konsep amal di dalam Al-Quran, maka yang paling ditekankan itu adalah kualitas amal, bukan kuantitas amal. Kita memang terpikir untuk kuantitas, makanya pada bulan Ramadan itu adalah kebanyakan amal di bulan ini. Yang gak ada yang salah kalau kita memperbanyak amal. Tapi amal yang banyak tidak ada kualitas, maka dia tidak bermakna sama sekali. Tapi amalnya biasa-biasa saja, tapi ahsan. Nah, disinilah ibu bapak dalam Al-Quran dari 602 kata amal. Man amila salihan faman ya'mal, kata-kata amila itu dalam Quran disebut 602 kali. Dan kita menemukan 2 kata kunci pokok. Ahsanu amal, amal yang terbaik. Yang kedua, amilus salihan. Ini apa? Illal ladzina amanu wa amilus salihan. Itu 2 kata kunci. Amal yang terbaik dan amal yang saleh. Inilah yang disebut pada surah Al-Mulk. Tapi sebelumnya kita melihat ada yang menarik di sini Bapak Ibu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kematian dulu disebut baru kehidupan? Karena itulah memang hakikat kita. Hakikat kehidupan dalam Islam itu adalah kehidupan itu sendiri. Di dalam Islam tidak ada yang namanya kematian dalam arti ketiadaan hidup. Dalam Islam kematian bukan kepunahan. Dalam Islam kematian bukan ketiadaan. Dalam Islam kematian bukan the end. Tapi dalam Islam kematian adalah peralihan satu alam ke alam yang lain. Itu penting Bapak Ibu. Hari ini kita berada alam berapa? Paling tidak kita sudah berada di alam ketiga. Ayah mak kita bisa jadi sudah berada di alam keempat. Alam azali, alam rahim, alam dunia. Sekarang kita berada di situ. Mak kita meninggal dunia, yang meninggal apa? Fisiknya. Di mana fisiknya? Dalam tanah. Berapa usia emak kita? Usianya 70 tahun. Ketika kita menyebut usia emak kita 70 tahun, itu adalah usia fisik. Usia rohnya tidak.
Berapa usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini? Usia Nabi Muhammad 1445 tambah 52 tahun. Jadi 1497 tahun. Itu usia Nabi Muhammad. Kenapa? Sampai detik ini pun Rasulullah masih hidup. Apa yang hidup rohnya, apa yang hidup nafsnya, di mana dia di alam barzakh. Tahukah dia apa yang kita kerjakan sebagai umatnya? Tahu. Makanya kita disuruh banyak-banyak berselawat. Kalau ada di antara bapak ibu yang sudah mengamalkan selawat, saya angkat tangan 10 jari hebat. Kepala biro saya di kampus, Pak, Ibu, itu ada yang menghitung tasbih digital. Tasbih digital. Jumpa dengan saya, dia bilang, Pak, alhamdulillah sore ini sudah hampir 700. Apa Pak? Kalau saya bilang, selawat saya satu hari ini sudah 700 kali. Dan itulah yang dia lakukan setiap malam, lebih dari 1000 kali dia berselawat. Kenapa Bapak amalkan selawat tuh? Jawabannya sambil tampak berkaca-kaca matanya, rindu kali saya dengan Rasulullah. Pengen kali saya bermimpi, pengen kali saya bertemu. Dia berselawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau pakai selawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak nanti boleh buka YouTube, ketik aja Sultan Mehmed II dan selawat. Lihat film itu atau baca kisahnya. Kalau hati kita lembut, saya pastikan Bapak akan menangis, Bapak akan terharu, Ibu akan terharu. Orang yang merindukan Nabi yang hampir tiap malam selawatnya lebih dari 1000 kali. Ya. Nah, umur kita juga begitu. Umur fisik itulah yang 63, umur fisik itulah yang 70. Tapi umur jiwa kita ini, Masya Allah, Bapak Ibu tidak tahu kita berapa banyaknya nanti. Kenapa? Karena dalam Islam tidak ada yang namanya kematian dalam arti kepunahan. Enggak. Dari alam azali pindah ke alam rahim 9 bulan, masuk alam dunia. Alam dunia ini berapa? Ada yang diberi Allah 60, ada yang diberi Allah 50 tahun, ada yang diberi Allah 70 tahun. Tak tahulah kita berapa lama kita Pak. Saya nggak yakin kalau bapak-bapak di majelis ini, di masjid ini, ada yang sudah hidup bersama suami istri, dua-dua masih ada sekarang dan sudah menjalani perkawinannya pada angka 50 tahun. Ada Pak? Ada. Kalau ada selalu masjid perlu kasih penghargaan. Ini hebat. Dua-dua masih hidup dan mereka menikah 50 tahun yang lalu masih ada. Biasanya 30 tahun bersama, satu pergi, 40 tahun bersama, istri pergi, suami pergi. Saya baru ketemu 2 orang yang dia bersama, perkawinannya sudah menjalani 50 tahun dan dia hidup bersama. Apa yang mau saya katakan? Ketika kita menyadari hidup di dunia ini tidak selamanya, cepat atau lambat kita berpisah. Bapak ibu boleh hitung sendiri berapa lama hidup dengan orang tua, berapa masa hidup dengan ayah, dengan emak kita. Berapa lama? Sangat singkat. Berapa lama kita hidup dengan anak kita? Kalau ada seorang anak yang ditinggal ayahnya pada umur 5 tahun, bayangkan kebersamaan dengan ayahnya hanya 5 tahun. Kalau kita ditinggal dengan ayah kita pada saat usia 25 tahun, 25 tahun itulah kita bersama ayah kita, bersama emak kita. Artinya ayat ini mengatakan jangan pernah menyia-nyiakan kehidupan, jangan tidak memberi makna setiap detik kehidupan, jangan tidak menikmati kebersamaan. Ada orang sudah menikah, tiap hari bertengkar, tiap hari marah-marahan, tiap hari banting pintu, tiap hari pecah piring. Tak ada nikmatnya kehidupan, tak pernah tertawa bersama, tersenyum bersama, berbahagia bersama, asik marah saja. Dengan anak juga begitu, dengan istri juga begitu. Apa gunanya kehidupan? Karena hidup kita ini bersama, sementara saja. Karena hidup ini sementara, itulah Allah katakan, lakukanlah ayyukum ahsanu amala. Yang mau dilihat Allah pada saat engkau diberikan kesempatan hidup, itu yang mau dilihat Allah adalah amal terbaikmu. Bapak Ibu, amal yang terbaik jangan dipahami dalam pengertian ibadah mahdhah, ibadah sempit, tidak. Amal terbaik, segala aktivitas
aktivitas kita di dunia yang kita lakukan dengan baik, yang membawa kemanfaatan. Ini makna amal yang baik. Apa kriterianya? Yang pertama, amal yang baik adalah amal yang dilakukan dengan keikhlasan. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu, gak usah repot-repot mencari makna ikhlas. Cukup lewat nama surah kita nampak hakikat ikhlas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu namanya surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wal 'asr, wa tin wa zaitun, surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa nama surah? Surah Al-Ikhlas. Tak ada orang bilang itu surah Ahad. Tak ada orang bilang itu surah Somad. Padahal kata ikhlas tidak ada di dalam ayat ini. Kenapa namanya At-Tin ada kata At-Tin di situ? Kenapa namanya Al-Falaq ada kata Al-Falaq di situ? Kenapa cerita Al-Maidah ada kata Al-Maidah di situ? Kenapa Al-Baqarah ada Al-Baqarah di situ? Qul huwallahu ahad, tak ada cerita ikhlas, tapi disebut surah Ikhlas. Itu artinya ikhlas berkaitan erat dengan tauhid. Tidak ada orang yang bisa ikhlas kalau tauhidnya tidak kuat. Kira-kira tauhidnya begini: ketika dia meyakini segala sesuatunya, kehidupan ini diorientasikan kepada Allah, dimaksudkan hanya untuk Allah. Kami pernah Pak Ibu terlibat di Telkom memberi pengajian. Tapi pengajian itu terstruktur, ada modal, ada modul, modul. Kajiannya itu gimana? Kajiannya itu kalau diperas ya 3 aja. Bismillah, lillah, ma'allah, selesai. Itu aja yang dikaji berbulan-bulan, bertahun-tahun. Orang yang orientasinya hanya kepada Allah, orang yang ikhlas, bismillah. Tidak ada satu perbuatan yang tanpa diawali dengan kalimat Allah. Kalimat Allah maksudnya bukan hanya mengucap bismillah, tapi dia sadar betul perbuatan ini dia lakukan karena Allah. Karena kita banyak latah. Wa anu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa meninggal? Jam berapa? Apa sakit? Sebenarnya kalau orang sudah menyebut inna lillahi, tak ada lagi pertanyaan. Jadi kalau mendengar orang wafat, tanyalah sepuas hati. Kenapa meninggal, apa sakit, di mana berobat, segala macam. Udah habis pertanyaan, baru inna lillahi wa inna. Karena inna lillahi itu kaji hadis. Inna lillahi itu ya udah, memang orang semua dari Allah dan kembali kepada Allah, selesai. Apa dikaji apa sakit, berapa lama, kenapa tak dibawa berobat, tak penting. Tapi kita banyak mengucapkan terminologi agama ini karena latah. Jumpa kita besok ya, insya Allah. Padahal kata insya Allah itu 99% dia bisa penuhi janjinya besok. Hanya 1% kekuasaan Allah. Yang 1% itu kalau Allah buat dia mencret dia, tak jadi lagi. Kita ini tidak. Besok kita ada kegiatan pada pukul 10. Diundang orang pukul 10. Tak enak hati kita menjawab apa yang sebenarnya. Maka kita pakailah insya Allah. Itu salah kaprah. Kalau tahu dia besok awal ada kegiatan jam 10, kalimat yang terbaik mohon maaf saya nggak bisa. Besok ada kegiatan. Besok ada kegiatan, pukul 10 kita diundang, dalam pikiran kita bisa hadir, tapi kita tak boleh pastikan, lalu kita jawab insya Allah, karena nggak tahu 1% perut mulas. Itulah yang kita jagakan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama itu adalah ikhlas, melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Bismillah dengan nama Allah, lillah hanya untuk Allah. Baru ma'allah itu apa arti ma'allah? Kebersamaan bersama Allah, membersamai Allah. Bagaimana Allah membersamai kita?
Persis yang dikatakan Nabi pada saat di Gua Sur, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah membersamai kita. Itu yang satu. Yang kedua, amal yang baik itu, ya, amal yang baik itu syaratnya adalah amal yang dilakukan secara kontinu, berkesinambungan, bukan amal yang meledak-ledak. Amal yang baik itu amal yang konsisten walaupun sedikit. Kita ini suka melakukan amal yang meledak meletup. Meninggal layaknya baca Quran khatam, lepas itu tak pernah lagi baca Quran. Bulan Ramadan baca Quran, lepas Ramadan tak ada yang baca Quran. Ramadan terus, sholat sunat selesai Ramadan tak ada lagi sholat Ramadan. Bukan itu amal yang baik. Amal yang baik itu dia hanya melakukan sedikit amal untuk yang sunat ya. Kalau yang wajib dia kerjakan yang wajib, kalau yang sunat dia kerjakan terus menerus. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Kenapa Bapak Ibu? Dalam ilmu tasawuf ada namanya khatir. Khatir itu bisikan Tuhan dan kita semua punya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar suara azan apa suara batin gitu? Apa suara qalbu gitu? Suara qalbu itu mengatakan salat. Itu bisikan Allah. Tapi tidak kita kerjakan kesempatan pertama, maka muncul bisikan kedua. Selisihnya hanya sekian detik. Itulah namanya bisikan syaitan. Tak kita segera sholat, maka muncul setan. Dan nanti aja apa-apanya. Bentar lagi bisa-bisa gitu. Ada waktu segala macam. Bapak naik mobil, ibu ke pajak, ke pasar, ada orang minta-minta. Dengarkan kata qalbu. Apa yang dikatakan qalbu? Beri. Langsung ruah kantong, ambil duit, dapat 10.000 kasih 10.000, tertarik 50.000 kasih 50.000, tertarik 100.000, banyak kali. Kan dicari yang kecil. Tapi begitu kita mendengar atau berjumpa dengan orang yang minta sedekah, tidak segera kita beri sedekah kala itu, muncul bisikan kedua. Dari mana asalnya? Dari syaitan. Apa kata syaitan? Kau tengok dulu perbannya TCC. Bukan yang putulnya itu. Memang tak dipasangkannya tangannya di lengan bajunya itu. Maka kewir-kewir lah itu lengan bajunya. Padahal tangannya lengkap. Akhirnya kita periksa, kita tengok, yang membongaknya kau, kata Allah. Tak jadi kita berikan sedikit. Orang tasawuf Bapak Ibu tidak mau begitu. Bisikan Allah itu, itulah bisikan yang paling mahal. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Lihat ayat itu bukan menggunakan kata qalbu, tapi ayat itu menggunakan kata fuad. Kalau qalbu la yusamma qalbu qalban illa min taqallubi. Tak dinamakan qalbu itu qalbu kecuali karena dia suka berbolak-balik. Tapi fuad tidak berbolak-balik. Dia bisa melihat kebenaran. Maka mintalah takwa kepada fuad, walaupun Allah Nabi menyebut qalbu, tapi dalam makna fuad. Manakala kita mendengar bisikan-bisikan kebaikan, pada saat itulah kita langsung mengerjakan kebaikan itu. Yang ketiga, amal yang baik itu adalah amal yang tidak paradoks. Apa makna paradoks ini Bapak Ibu? Gak ada amal yang baik pada satu saat orang berbuat baik, pada saat yang lain orang berbuat maksiat. Itu gak ada sebenarnya. Bagaimana mungkin orang datang ke masjid sholat baik-baik, dia sholat, tapi begitu selesai sholat ditengoknya sholat cantik itu dia kan. Bagaimana orang mungkin di masjid amal yang menjadi amal yang baik, kota infak diangkatnya? Itu gak mungkin. STMJ itu gak mungkin Pak sebenarnya. Tapi dalam sebuah proses bisa jadi oke. Tapi kalau untuk mencapai amal yang baik, tidak ada. Pada satu saat dia melakukan kebaikan, pada satu saat dia melakukan kerusakan kejahatan. Kenapa tidak? Amal yang baik akan menghadiri orang melakukan keburukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kita bisa mengukur Bapak Ibu, apakah ibadah kita sudah baik atau belum? Jawabannya adalah
Apakah ibadah kita mampu menahan diri kita untuk tetap menjadi orang baik? Apakah ibadah kita mampu mencegah kita melakukan kezaliman? Bisa jadi kita tak melakukan kezaliman yang besar, judi, mabuk, lain-lain, membunuh, itu tak kita lakukan. Tapi ternyata ada banyak kejahatan lisan yang masih kita kerjakan. Bisa jadi kita tak melakukan kejahatan lisan, tapi bisa jadi kolbu kita masih melakukan kejahatan. Begitu kita ibu-ibu mengaji, datang ibu-ibu masuk ke dalam masjid, kita tengok solehnya itu kelewatan, tengok. Itu satu contoh, dia masih melakukan kejahatan itu apa? Kejahatan kolbu. Tapi kalau orang sudah bisa menghindarkan diri dari perbuatan jahat itu semua, barulah dia ahsanu amal, amal yang terbaik, yang terakhir. Amal yang ahsan itu seperti yang disebutkan Al-Quran, itu adalah amal yang memberi efek, memberi bekas. Saya tak usah cerita di masjid mana. Pada suatu subuh, saya ke masjid itu memang jadwal memberi kuliah. Saya di depan saya ada seorang ibu-ibu naik kereta, dia juga mau menuju ke masjid. Saya lihat di cantolan keretanya itu ada 2 bungkus sampah. Saya turun, saya ke masjid, masuk masjid, dan dia masuk masjid. Selesai ceramah, saya pun pulang, ternyata ibu itu pun keluar. Dia lebih awal, dia dulu mengendarai keretanya, saya di belakang pelan-pelan. Yang membuat saya terkejut ketika dia melewati jembatan sungai kecil, sampah itulah yang dia buang ke sungai kecil. Saya termenung melihat itu. Bagaimana mungkin orang yang baru dari masjid, baru sholat, baru mendengarkan kuliah subuh, tapi kok sudah buang sampah di masjid? Itu menjadi pertanyaan penting. Sekaligus itu adalah bukti ibadah yang tidak berbekas, ibadah yang tidak berdampak, ibadah yang tak membawa pengaruh dalam hidup. Padahal amal yang baik itu ada asar, ada bekas yang ditinggalkan oleh amal itu. Oleh karenanya Bapak Ibu, ada yang menarik dulu almarhum Profesor Kunto Wijoyo, dosen UGM, antropolog, sejarawan, tapi juga sangat mengerti tentang agama. Dia katakan begini, yang menjadi masalah pada diri orang Islam itu adalah pola berpikirnya yang masih menganut pola berpikir petani. Petani itu pola pikirnya hanya 2 saja. Ada musim tanam, ada musim panen. Ini kebawa ke dalam beragama kita, dan itu diajarkan oleh guru-guru kita sejak lama. Kita beribadah, banyak-banyak ibadah. Nanti di akhirat amal itu akan ditimbang. Mana yang paling banyak amal soleh atau amal buruk? Itu cara berpikir kita. Akhirnya umat Islam ini beramalnya bagus. Dia sangka amalnya itu berada di Lauhul Mahfuz. Nanti hari kiamat amalnya semua ditimbang. Kalau sama, nanti Rasulullah akan meletakkan serbannya di tempat amal baik. Kala itu awak tak berpikir apapun yang dikatakan para ustaz. Tapi begitu sekarang alam berpikir kita semakin maju, kita kan layak bertanya, dari mana Nabi dapat serban pada saat itu hari kiamat semua bumi hancur? Dari mana dapat serbannya? Oh, itu dikasih Allah turun dari langit, ya bisa aja, tapi logis enggak begitu. Tapi itu pemahaman yang berkembang di masyarakat. Sedang kita pun tak bisa membayangkan pada saat hari kiamat yang berbangkit itu apa. Azhari Akmal Tarigan ini akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Tapi yang berbangkit ini apakah fisik saya seperti ini? Kalau fisik saya seperti ini yang berbangkit, bukankah dia telah mengalami kehancuran pada saat dia dikebumikan? Kalau ternyata fisik ini yang kembali berbangkit, bukankah itu namanya reinkarnasi?
Makanya ulama tak mau mengambil kesimpulan di sini. Mereka mengatakan ada hari berbangkit, bagaimana berbangkitnya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas manusia akan dibangkitkan dari alam barzakh untuk menghadapi perhitungan dari Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang ditawarkan Al-Quran itu bukan alam berpikir petani, tapi alam berpikir bisnismen, alam berpikir ekonom. Coba tunjukkan ke saya Bapak Ibu satu bank yang mau meminjamkan pembiayaan, yang mau memberi kredit selama 50 tahun. Ada nggak? Berapa paling lama? Ditengoknya umur awak. Kalau awak ambil pembiayaan umur 60 juga dibayangkan ya ini atuh nih 5 tahun lagi mati lah ini. Gimana dia tidak bayar? Tak akan dia kasih. Bisnis itu keuntungannya cepat, berputarnya cepat. Apa artinya? Ibadah dalam Islam itu manakala kita beribadah, dampak perubahannya pada saat itu harus terjadi. Kita bisa tarik garis merah. Apa beda sebelum sholat, setelah sholat? Apa perbedaan sebelum menolong orang, setelah menolong orang? Harus ada bedanya. Itulah namanya alam berpikir bisnis. Dan Al-Quran banyak menggunakan terminologi bisnis. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kau kutunjukkan satu bentuk perdagangan yang menguntungkanmu, membebaskanmu dari azab yang pedih? Allah berfirman, wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Man dana dzikrullah, banyak kali terminologi ekonomi yang sebenarnya pesannya adalah semakin bagus amal seseorang, semakin baiklah kehidupannya. Oleh karena itu ibu bapak, perubahannya ada dua. Orang yang amalnya baik, kolbunya akan semakin baik. Kawan beli mobil baru, dia pula yang opname. Banyak kejadian begitu. Apa urusannya? Karena hati kotor. Lalu dia berpikir macam-macam. Tulislah di Facebook, kawannya korupsi. Padahal belum tentu seperti itu. Kawannya baru dapat warisan dari ayah emaknya. Tapi karena pikiran kotor, dia sendiri yang opname di rumah sakit. Padahal begitu kawan beli mobil baru, dia sebagai tetangga ikut bahagia. Itulah makna wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Orang yang amalnya baik, kolbunya akan damai. Ibu bapak ingat, yang mau kita pertontonkan di hadapan Allah apa sebenarnya? Kolbu. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi Bu, yang mau kita tunjukkan kepada Allah ini adalah kolbu yang damai, bukan kolbu yang kacau, bukan kolbu yang sakit, yang keras apalagi membantu. Itu perubahan internal. Perubahan eksternalnya, orang yang ibadahnya bagus akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana mungkin dia sholat Assalamualaikum warahmatullah, tapi dilemparnya lah plastik sampah ke sungai, berarti dia melakukan kemudaratan. Ketika ucapan salam kita awali Allahu Akbar, kita akhiri dengan Assalamualaikum. Orang yang sholat itu, orang yang ibadah itu, dia memberikan kedamaian, ketentraman kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Dalam hadis lain Nabi berkata, al-muslimu man salimal muslimin. Orang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang memberi kedamaian kepada tetangganya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa, gara-gara bibir kita, gara-gara mulut kita, tetangga kita tak pernah nyaman dengan kita. Gara-gara bibir kita, orang tak pernah nyaman bersama kita. Itu artinya bibir kita menimbulkan kemudaratan. Begitu juga lah tangan dan seterusnya. Inilah konsep amal yang baik sesungguhnya. Di dalam Islam itu tekanannya bukan pada kuantitas. Kuantitas tetap perlu, tapi yang paling diperlukan itu adalah kualitas amal. Karena amal itu sendiri sesungguhnya adalah media cara Allah mendidik kita menjadi orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang baik akhlaknya,
atau yang disebut dengan husnul khuluq, akhlaknya baik. Bapak Ibu, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila terdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya.